Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua seluruh Indonesia, bagi kawan-kawan ataupun teman-teman yang ingin arti katanya mengecek daripada bantuan dana BSU melalui daripada Info GTK, baik sama-sama kita coba pada kesempatan ini. Pertama-tama kita buka dulu, kita artinya browser dulu menggunakan Google Chrome. Bagi yang artinya sering menggunakan Google Chrome dipersilakan, atau menggunakan daripada Mozilla biasa juga boleh silakan, atau menggunakan browser-browser yang lainnya silakan juga. Tetapi saya selalu menggunakan adalah Google Chrome. Klik Google Chrome-nya, tahap pertama klik dulu Google Chrome-nya, maka akan muncul jendela Google. Dari jendela Google ini kita ketik Info GTK. Karena saya tidak pernah mengetik Info GTK, share kepada Info GTK atau artinya browsing ke Info GTK, maka muncul sini adalah Info GTK. Klik Info GTK-nya, maka akan keluar daftar daripada browser yang pernah kita lakukan di sini. Jadi yang kita pilih adalah bukan yang di bawah ini, bukan yang di bawah ini, bukan cek dana BSU Kemendikbud, bukan, tetapi pilihlah di sini dulu. Masuk ke jendela Info GTK. Info GTK versi daripada 2020.2.0. Jadi versi 2020. Kita klik dua kali. Klik dua kali. Maka akan muncul Info GTK, jendela Info GTK, layar atau beranda Info GTK. Nah, dari sini manakah yang kita pilih? Kita pilih login. Nih, login ke GTK. Kita pilih login ke GTK ini. Maka kita klik yang warna hijau. Klik satu kali. Muncul di sini login Info GTK periode Juli Desember 2020. Pengguna Dapodik. Nah, kita harus memasukkan di sini pertama adalah username, kemudian passwordnya. Username yang kita masukkan sini username yang biasa kita gunakan untuk didatakan pada data Dapodik. Jika kita pernah artinya profile melalui operator Dapodik sekolah menggunakan username khusus yang di profile, maka kita gunakan username tersebut untuk login di sininya. Kita masukkan, kita ketik di sininya. Nah, kita pilih, kita masukkan email kita. Kemudian setelah itu karena saya menggunakan email, maka saya masukkan email saya di sini. Dan kemudian passwordnya, setelah masukkan passwordnya, dimasukkan di sini passwordnya, kita ketik passwordnya. Setelah masuk di passwordnya, oke, maka kita login. Kita klik loginnya. Kita klik login, maka terbuka lah arti katanya layar daripada Info GTK kita. Jadi Info GTK di sini kita lihat di sini ada ke bawahnya, di bawah lembaran Info GTK, informasi Info GTK kita ada bacanya Anda termasuk dalam nominasi penerima bantuan subsidi upah BSU bagi pendidik dan tenaga kependidikan non PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Nah, kita lihat ke bawahnya status ya, statusnya ini kita klik. Statusnya kita menerima. Di warna kuning di sini di bawahnya BSU, beranda BSU ini. Kita klik. Maka nanti kita akan diarahkan kepada persyaratan yang akan harus kita gunakan untuk mencairkan daripada dana BSU. Namun di atasnya ini kita lihat dulu adanya bacanya SK Bantuan Subsidi Upah. Nah, di sini ada SK-nya, nomor SK-nya ada, tanggal SK-nya ada, nama penerima siapa, NUPTK-nya juga ada, NIK kita, NIK yang kita punya juga ada, nomor BSU-nya, ID BSU-nya juga ada, kabupatennya juga ada, lengkap, provinsinya ada, dan di situ juga tertera nama dan nomor rekening yang penerima. Nah, kemudian di bank manakah dia, kotanya juga jelas, dan kapan surat SPM-nya keluar, surat perintah membayarnya keluar, itu tanggal adalah 12 bulan 11 2020. Nah, nomor SPD 2D-nya juga ada, kemudian SPPN juga ada. Nah, setelah itu ada persyaratan di bawahnya, catatan. Dana tersebut merupakan adalah dana BSU, kemudian sudah dicairkan ke rekening kita. Nah, pencairan dana tersebut dilakukan 3 kali, 3 hari setelah tanggal penerbitan. Jadi setelah tanggal diterbitkan ini telah keluar SPPN-nya, maka kita boleh mencairkannya. Berkas yang harus dibawa ke bank adalah pertama surat pernyataan pertanggungjawab SPTJM. Nanti kini kita klik untuk melihat surat SPTJM-nya. Kemudian print out Info GTK yang kita cetak Info GTK ini, nanti kita cetak. Ini dicetak semuanya digunakan printer. Nah, setelah kita cetak nanti, nah ini yang ini dicetak, disambungkan ke printer.
kita klik printernya, kecetak, akhirnya ini yang kita bawa ke bank. Nah, kembali ke tadinya, print out daripada info GTK, kemudian bawa lagi KTP kita yang asli, kalau bisa yang asli dibawa, kemudian kartu keluarga yang asli, kalau tidak yang asli boleh fotokopi asalkan jelas. Kemudian kalau ada NPP, bawa NPP. Untuk melihat SPTJM-nya, kita harus klik di sini tanda kuning, klik tanda kuningnya SPTJM-nya, kita klik satu kali, maka akan muncullah SPTJM-nya. SPTJM-nya adalah surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak penerima, namanya jelas, kemudian tempat tanggal lahir jelas, pekerjaannya jelas, kemudian satuan pendidikannya jelas, terus ke bawahnya. Nah, ada di sini adalah menyatakan kita warga negara Indonesia dan bukan PNS, kemudian boleh dikatakan gaji kita tidak menerima bantuan apapun, baik dari ketenaga kerjaan ataupun dari mananya, mulai tanggal 1 Oktober 2020. Nah, tidak menerima juga kartu prapekerja mulai tanggal 1 Oktober 2020. Kemudian penghasilan kita adalah di bawah 5 jutaan per bulan. Nah, di sini ada pernyataan kita sanggup ini, akhirnya sampai kepada Kota Pekanbaru tanggal sekian. Sobat-sobat semuanya, jangan lupa di sini kita print, kasih materai 6.000, kita tanda tangan. Kemudian di sini ada barcode. Nah, barcode-nya di sini ada, tapi di sini tidak saya munculkan barcode-nya. Sini ada barcode. Barcode ini penting. Setelah itu kita print, kita cetak, kita sambungkan ke printer, kita cetak sama seperti mencetak daripada print out info GTK kita tadi. Nah, kita print, kita masukkan catnya, kita cocokkan ke print, maka kita print. Setelah kita print, kita bawalah persyaratan ini ke bank. Itulah sobat-sobat semuanya, semoga sobat-sobat semuanya bisa menerima dana BSU. Jika seandainya ada kekurangan, mohon maaf dari saya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.